Live RCTI Timnas Indonesia versus Singapura leg pertama semifinal Piala AFF 2020. Sebelum kita lanjut, bagi sobat bola yang baru pertama kali mampir di channel ini, silahkan klik subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak terlewat update berita-berita bola terbaru dari kami. Dan siapapun yang klik like, komen, share, dan subscribe video ini, saya doakan selalu sehat, bahagia, murah rezeki, dan panjang umur. Timnas Indonesia akan melakoni leg pertama babak semifinal Piala AFF 2020 versus Singapura pada hari Rabu 22 Desember 2021 pukul 19:30 waktu Indonesia bagian Barat. Tim asuhan Sintayong tidak boleh terbawa euforia bisa menggasak Malaysia 4-1 di fase grup. Bermain di Stadion Nasional Singapura Kalang dalam dua leg semifinal akan rumit bagi Garuda. Dalam 3 edisi terakhir Piala AFF, lebih banyak cerita sedih untuk Timnas Indonesia dan Singapura. Tim Garuda pernah lolos sampai final edisi 2018, tetapi tumbang oleh Thailand di partai puncak. Sementara itu, The Lion julukan Singapura malah selalu gugur di fase grup. Di Piala AFF 2020 ini, Singapura menemukan momentum yang tepat. The Lion berada di grup A, terhindar dari lawan-lawan seperti Vietnam, Malaysia, dan Indonesia. Memang grup A sebenarnya tidak kalah ketat. Di sana ada Thailand, di samping Filipina dan Myanmar, ditambah Timor Leste. Namun persaingan di grup A tergolong lebih ringan dibanding di grup B. Ini terlihat dari keberhasilan Singapura mengamankan tiket semifinal dalam laga ketiga babak penyisihan usai menyikat Myanmar 3-0, menjatuhkan Filipina 1-2 dan merontokkan Timor Leste 0-2. Di sisi lain, Singapura tetap menunjukkan masalah. Tim asuhan Tatsuma Yoshida itu roboh 0-2 di partai terakhir melawan Thailand. Ketika itu, sebenarnya The War Elephants menurunkan tim lapis kedua. Namun, The Lions tetap kalah penguasaan bola dengan cuma 45,5% dan tercatat cuma bisa mengirim 3 tembakan tepat sasaran dari 11 percobaan. Saya paham frustasi fans, tapi kami sudah lolos ke semifinal untuk pertama kalinya dalam 9 tahun. Sepak bola Singapura ada dalam jalur yang tepat untuk berkembang, kata Yoshida. Melawan Indonesia di semifinal akan jadi kesempatan bagi Singapura untuk kembali memuaskan fans mereka. Terbukti tiket untuk penggemar The Lions dalam 2 leg kontra Garuda sudah ludes terjual. Faktor bahwa pertandingan akan selalu digelar di Stadion Nasional Kalang penting dicatat. The Lions akan mendapatkan atmosfer laga yang cocok, sedangkan Garuda dalam 2 laga akan terus merasa selalu bermain di kandang lawan. Namun Indonesia yang lolos ke semifinal Piala AFF siap pula memberikan perlawanan kepada tuan rumah. Garuda tampak jadi tim paling berkembang sepanjang fase grup. Awalnya tim asuhan Sintayong kesulitan untuk mengatasi Kamboja 4-2. Berikutnya, meski masih tidak meyakinkan, mereka bisa menyikat Laos 5-1. Titik balik timnas Indonesia terjadi ketika mereka bisa menahan Vietnam 0-0 dengan taktik ultra defensif. Di laga tersebut, pelatih Sintayong menggunakan format 3 back sejajar ditambah 2 fullback dengan pola 5-4-1. Indonesia hanya bisa melepaskan 1 tembakan dalam 90 menit pertandingan. Tetapi di sisi lain, bisa membuat dari total 21 percobaan yang dilakukan Vietnam, tidak ada yang benar-benar mengancam gawang Garuda. Sintayong kembali menggunakan pendekatan berbeda saat timnas Indonesia melawan Malaysia. Garuda yang diperkirakan akan tetap bermain bertahan untuk menjaga peluang lolos ke semifinal Piala AFF justru tampil ofensif. Ada 20 tembakan yang dikirim sepanjang laga. 7 diantaranya mengancam gawang Malaysia. Indonesia meraih kemenangan 4-1 dan menjadi tim paling subur di antara semua peserta Piala AFF 2020 dengan total 13 gol. Kekuatan mental tim asuhan Sintayong tampak nyata di kedua laga tersebut. Saat jumpa Vietnam, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan tidak tergerus oleh gedoran The Golden Star sepanjang 90 menit. Sementara itu, jumpa Malaysia meski tertinggal lebih dahulu, Garuda tidak lantas anjlok. Mereka malah bisa membalas 4 gol hanya dalam rentang waktu 46 menit. Jika kita kemasukan gol lebih dahulu, jangan panik dan cobalah untuk bermain seperti saat kita latihan. Saya memberikan contoh ketika saya menangani timnas Korea Selatan di 2017. Kami kemasukan gol lebih dahulu lawan Jepang. Namun, hasil akhirnya menjadi 4-1. Hari ini melawan Malaysia hal yang sama terjadi lagi, kata Sintayong.
Singapura cenderung memiliki formasi yang paten sepanjang Piala AFF 2020. Pelatih Tatsuma Yoshida memulai turnamen dengan memakai pola 4-4-2 saat melawan Myanmar. Namun setelahnya ketika jumpa Filipina, Timor Leste, dan Thailand, formasi 4-2-3-1 yang diterapkan. Perbedaannya hanya terletak dari posisi Faris Ramli, sang nomor 10. Dalam laga perdana melawan Myanmar, ia diduetkan dengan Iksan Fandi. Setelahnya, sang pemain Lion City Sailor digelar sebagai sayap kiri kontra Filipina, masuk sebagai pengganti jumpa Timor Leste, dan menjadi gelandang tengah saat versus Thailand. Detil lain soal komposisi Singapura adalah pencetak gol mereka. Iksan Fandi yang jadi ujung tombak bukan satu-satunya yang diandalkan untuk urusan merobek gawang lawan. Penyerang yang tampil di Liga Norwegia bersama Jervi itu malah mencetak 2 gol. Tercatat 5 gol The Lion lainnya dicetak oleh 5 orang berbeda. Sementara itu, Indonesia tampak selalu mengubah formasi dengan beradaptasi terhadap lawan yang dihadapi. Setelah mengandalkan varian 4-3-3 saat menghadapi Kamboja dan Laos, Sintayong memakai pola 5-4-1 jumpa Vietnam. Terakhir, meladeni Malaysia dalam permainan terbuka, Garuda menggunakan formasi 4-4-2 dengan menarik Witan Sulaiman sebagai pendamping Ezra Walian. Sama seperti Singapura, Indonesia tidak mengandalkan satu orang saja untuk mencetak gol. Ezra yang ditugaskan sebagai penyerang utama malah baru bisa membobol gawang lawan sekali di Piala AFF, yaitu melawan Laos. Top skor Garuda justru Irfan Jaya, penyerang sayap PSS yang mengoleksi total 3 gol. Pengalaman Indonesia menghadapi Singapura di Piala AFF lebih banyak diisi hasil buruk. Misalnya ketika takluk dalam 2 leg final Piala AFF edisi 2004. Garuda yang kalah 1-3 di Jakarta, tumbang lagi dalam leg kedua di Kalang dengan skor 1-2. Begitu pula dalam pertemuan terakhir kedua tim di ajang AFF edisi 2018. Singapura menang 1-0 lewat gol Haris Harun. Namun tetap ada cerita indah bagi Garuda. Saat bertarung di Piala AFF 2012, mereka bisa mengalahkan The Lion 1-0 lewat gol tendangan bebas Andik Firmansyah. Hanya saja saat itu Indonesia malah terhenti di penyisihan grup. Sedangkan Singapura keluar sebagai juara turnamen. Pertemuan Indonesia versus Singapura di semifinal sebenarnya adalah kejutan. Selain karena Singapura selama 3 edisi terakhir tidak pernah lolos fase grup, tidak ada yang menduga Garuda bisa mengungguli Vietnam jadi pemenang grup B. Jika melihat sepak terjang Thailand dan Vietnam di kancah sepak bola Asia, sebenarnya final ideal Piala AFF tahun ini adalah antara kedua tim itu. Nyatanya, duel Thailand versus Vietnam justru sudah terjadi di babak semifinal. Namun, ini justru jadi momentum yang bisa dimanfaatkan Garuda. Singapura tengah dalam tahap berkembang seperti mereka. Dengan kekuatan mental yang bagus, tim asuhan Sintayong punya banyak varian taktik, bisa unggul dalam 2 leg semifinal, kemudian menantang salah satu dari Thailand atau Vietnam untuk menjadi raja sepak bola Asia Tenggara.